Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita mengenai research methodology. Dan hari ini saya akan coba untuk menerangkan mengenai riset proposal. Ini adalah contoh dari riset proposal yang telah saya tulis, mungkin sekitar 25 tahun yang lepas lah. Tapi ini mungkin menjadi contoh untuk kalian dalam menulis riset proposal. Oke, sebelum saya masuk ke tulisan riset proposal, ada baiknya saya explain dulu, ada 3 gambar ini, mengenai 3 filsuf yang sangat berjasa untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Socrates, yang kedua muridnya Plato, dan murid dari Plato itu adalah Aristoteles. Dan ramai orang yang mengatakan bahwa Aristoteles itu adalah bapa dari scientific method. Dan kalau kita tengok dari pemikiran filsuf ini, konsep-konsep yang telah diajarkan oleh ketiga filsuf ini, Socrates mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah what we call is a critical thinking, yaitu berpikir secara kritis. Kemudian muridnya mengatakan bahwa the genuine idea is more important compared to the critical thinking. Kemudian barulah Aristoteles mengatakan bahwa yang penting dari kita membuat penyelidikan atau mengamati apa di dalam kehidupan itu adalah pengamatan dan pengalaman. Jadi observation and experience. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita tengok ini tidak ada percanggahan di antara ketiga filsuf ini, ketiga orang ini yang merupakan guru dan murid. Kita pakailah ketiga konsepnya itu bahwa kita perlu mesti ada critical thinking, yang kemudian kedua adalah genuine idea, dan melalui observation and experience, yaitu melalui research. Tapi yang saya ingin jelaskan sekarang ini dalam riset proposal, yang perlu kita perhatikan adalah pendapat dari Socrates dan Plato, mengatakan bahwa the genuine idea itu penting, sangat penting. Dan dalam riset proposal, genuine idea itulah yang ingin kita tulis di dalam riset proposal kita. Dan perlu adanya critical thinking, bagaimana kita boleh menjelaskan research kita itu, idea kita itu dengan argumen yang logik. Jadi dua filsuf ini, Socrates dan Plato ini memegang peranan penting di dalam kita membuat riset proposal. Oke, jadi konsep daripada riset proposal itu seperti yang telah dijelaskan oleh dalam video minggu lepas yang saya posting, saya ambil dari YouTube itu, bahwa ini adalah bahwa riset proposal itu dia mempunyai step-step, dan yang paling penting itu adalah introduction. Kenapa? Karena dalam introduction itu, di situ kita menanyakan, menjelaskan mengenai apa idea daripada research kita. Jadi di dalam introduction itu mesti ada research questions, mungkin bukan dalam bentuk pertanyaan, tetapi kalau orang membaca, ini adalah pertanyaan yang perlu kita dijawab dalam penyelidikan kita. Apakah itu what, how, atau why. Jadi mungkin ada ketiga-tiganya, what, how, atau why. Jadi hari ini saya akan coba menjelaskan macam mana kita nak menulis
section yang paling penting ini, yaitu introduction. Lepas itu baru kita pergi ke literature review, dan ketiga, yang satu introduction, kedua literature review, yang ketiga adalah metodologi. Dalam kimia kita ada metodologi, eksperimental, mungkin juga ada calculation, ya. Kemudian juga ada ya dua itu saja yang penting ya, calculation dengan experimental. Kemudian yang keempat adalah preliminary data. Ya. Mungkin ini berdasarkan dari hasil eksperimen sebelumnya yang pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Kemudian yang kelima adalah statement of limitation. Kita harus batasi masalah kita, ya, sampai di mana kita buat research itu. Ya. Dan yang terakhir adalah conclusion. Ya, dari conclusion ini kita bercerita apa contribution dalam bidang kita ini terhadap ilmu pengetahuan, mungkin terhadap community, mungkin terhadap industri, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah flowchart of a research proposal. Start the introduction, literature review, methodology, preliminary data, statement of limitation, and conclusion. Tapi yang paling penting dalam research proposal itu yang pertama itu, ya, introduction. Kenapa? Karena di situ orang akan tahu, ya, the significant daripada proposal itu, idea daripada proposal itu, ya, idea dari proposal itu. Jadi saya akan coba jelaskan, ya, contoh dari proposal. Sebenarnya ini bukan proposal, ya, tetapi PhD tesis saya. Dan di dalam chapter 1 itu dia sebenarnya adalah proposal asal dari PhD itu yang saya sudah ubah suai, yang saya perbaiki dan dimasukkan ke dalam PhD. Ya. Jadi nanti kalian kalau buat tesis, chapter 1 itu adalah proposal kalian sebenarnya, ya, yang sudah yang sudah kalian buat dan sudah kalian jawab, ya. Jadi menjadi chapter 1 di dalam tesis. Ya. Jadi ini adalah tajuknya, ya. Tajuknya adalah tesis saya pada tahun 1998, ya. 1998, ya, 1998, yang diselia oleh Prof. Ali Matun, ya. Tajuknya adalah Tailoring of Novel Metal Substituted Aluminum Phosphate Mercury as a Potential Catalyst for Conversion of Alcohol. Jadi yang paling penting adalah idea, ya, idea. Dan saya akan jelaskan dari mana datangnya idea ini sebelum saya masuk, ya. Dari idea itu barulah kita tuliskan, ya, ke dalam bentuk proposal. Jadi idenya itu adalah kalau kalian tahu, ya, mengenai ini idea, ya, idea. Topik di dalam research ini adalah mengenai mungkin, ya, catalyst, ya, catalyst. Jadi idenya adalah kita ingin sintesis material yang berfungsi sebagai mungkin, ya. The material act as a catalyst, more specifically as a heterogeneous catalyst for conversion of alcohol. Jadi material ini kita harapkan dapat menjadi mungkin yang bagus untuk conversion of alcohol. Nah, itu idea dia. Dan kita perlu juga memilih material itu. Dan kita harus highlight kenapa kita lakukan research itu, ya. Karena kita tahu, nanti saya tulis. Kita tahu sekarang ini material itu bermacam-macam, ya. Mungkin kalian tahu mengenai SiO2, ya. Kalau kita lukiskan SiO2 itu secara simple, ya, structure-nya itu adalah SiO. Ini sebenarnya tetrahedralnya, ya. Oksigen. Belajar kimia sedikit kita nih, ya. Oksigen, dan seterusnya lah, ya. Dan seterusnya. Kalau Anda tengok di sini, Si itu charge-nya kan positif 4. Berikatan dengan 4 oksigen atom. Ada artinya yang
charge negatif ya. Maknanya silikon ini yang positif 4 itu dengan 4 negatif oksigen, artinya charge totalnya itu adalah neutral ya. Ini adalah neutral. Jadi ini adalah neutral ya, charge totalnya. Kemudian kalau kita tengok sekarang saya punya sampel oksigen material, contohnya itu zeolite. Mungkin kalian sudah tahu apa itu zeolite ya. Zeolite itu adalah kalau kita gantikan satu atom silikon itu dengan aluminium. Ya, contohnya aluminium. Jadi ini aluminium. Si. Kalau kita tengok ini Si positif 4 berkaitan dengan 4 oksigen atom, makanya dia akan menjadi neutral kan. Jadi ini ada positif 4 sini ada negatif, jadi akan menjadi neutral. Tapi kalau kalian tengok aluminium itu charge-nya 3 positif ya, berkaitan dengan 4 negatif ya. Oksigen itu kan negatif. Kalau kita boleh 3 positif dengan 4 negatif, jadinya berapa dia? Jadi charge daripada aluminium itu di dalam struktur dari zeolite itu adalah menjadi apa? Menjadi negatif dia ya, menjadi negatif ya. Ini menjadi negatif. Jadi dia menjadi negatif di situ. Ya, dia bukan netral lagi, tapi dia menjadi negatif. Dan kita tahu kalau ada negatif di sini tentu perlu ada cation ya untuk kita boleh neutralize itu. Kalau kita letakkan cation itu adalah proton ya, positif ya, maka dia akan boleh menjadi ini proton ini adalah Bronsted acid ya. Ini disebut sebagai Bronsted acid. Dan zeolite ini berbeza dengan silika, dia mempunyai keasitan. Dia jadi bersifat asid. Okey. Kemudian pada tahun 80-an atau 90-an ya. 1980-an ada orang jumpa jenis zeolite yang namanya zeolite type materials ya, yang bukan silikon, aluminium, silikon, tetapi ikatannya adalah aluminium fosforus ya. Kalau Anda tengok di sini aluminium, kemudian ada fosforus, ini disebut sebagai alpo. Sorry. Ini aluminium ya, aluminium monokulasif ya, fosfat monokulasif. Ini ada oksigen, aluminium. Kemudian fosforusnya selang-seli ya, dengan aluminium dan seterusnya. Ini jadi aluminium lagi. Kalau Anda tengok ikatan dari aluminium dengan 4 oksigen ini, dia akan menyebabkan terjadinya negatif charge di sini kan, karena aluminium itu 3 positif. 3 positif berkaitan dengan 4 oksigen yang negatif, dia akan menjadi charge yang negatif di sini karena berlebih atom elektron. Tapi kalau fosforus itu adalah 5 positif. Berkaitan dengan 4 oksigen atom yang negatif, makanya di sini dia menjadi positif. Dan begitu juga karena dia selang-seli, aluminium, fosforus, aluminium, dia menjadi positif, negatif. Sehingga ini akan menjadi neutral juga ya, neutral. Jadi idea kita di dalam research ini adalah, karena ini material ini cukup baru juga ya, material ini baru, sehingga kita punya idea adalah untuk menggantikan atom aluminium ini atau atom fosforus ini dengan metal-metal yang lain ya, metal-metal yang lain.
Supaya apa? Supaya dia ada acid. Ini kan neutral. Ini kan kalau negatif dia boleh jadi ada perovskite acid. Jadi idea kita adalah kita buat material aluminium, kemudian kita jadikan seperti itu, oksigen. Kita gantikan ya. Kalau kita tengok di sini di dalam literature review itu saya pernah tulis di situ. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita ada fosforus, dan ini atom ini kita gantikan aluminium tadi itu dengan transition metal yang lain. Ini transition metal yang lain yang bukannya 3+ tetapi 2+. 2+. Jadi ini ada fosforus, ini ada aluminium terus ya. Oke. Dan kalau kita tengok ini adalah negatif, ini positif, tetapi metal atom yang kita masukkan itu kita sebut sebagai isomorphous substitution. Maknanya kita gantikan atom aluminium itu dengan atom lain yang bukan 3+ tetapi 2+ supaya apa? Supaya dia itu ada charge di sini kan. Jadi dia negatif 2 karena dia 2+. Ya, 2+ berikatan dengan 4 negatif, dia menjadi negatif 2. Ini kan tetap positif, ini tetap negatif. Dan sekarang apa? Yang terjadi adalah dia bukan netral lagi, dia punya charge yang negatif. Oleh karena dia boleh negatif, kita boleh lekatkan 2 proton di situ. Ya, maknanya sekarang ini dia boleh ada 2 proton di situ, sehingga dia boleh menjadi acid ya. Ini kita sebut juga sebagai perovskite acid. Ini adalah idenya. Jadi topik research kita itu adalah bagaimana kita boleh mensintesis material ini ya. Kemudian kita relatekan dengan kita characterization. Kemudian kita buat catalytic reaction. Dan kita coba relatekan antara structure properties relationship. Ya, jadi ini ada structure properties catalytic activity ya. Relationship. Jadi ini idea di dalam kita membuat research ini. Jadi sebelum kalian itu menulis proposal, kita perlu ada konsep yang kita mesti pahami dan kita pikirkan apa yang baru. Ya. Kenapa kita memilih ini? Karena pada masa itu belum ada lagi orang yang melaporkan hubungan antara kita sintesis ini. Specifically yang kita buat itu adalah aluminium phosphate molecular sieve. Ya, dia macam-macam jenis molecular sieve-nya, tapi kita fokus ke aluminium phosphate molecular sieve number 5. Jadi dia macam-macam jenisnya ya. Kita fokus di sini ya. Ini karena senang nak disintesis. Kemudian lepas itu kita sintesis, kita masukkan metals, macam-macam metals kita masukkan. Saya lupa apa yang saya masukkan metal di situ. Kalau tak silap saya gantikan Me atom itu. Me ini ya, Me atom itu adalah magnesium, kemudian zinc, Mn, apa lagi itu? Iron, lupa saya. Iron bukan ya, kejap. Saya tengok dulu abstrak. Cobalt, ya, cobalt.
Cobalt. Ya, cobalt. Ya. Jadi 4 atom ini yang kita masukkan ke situ. Kemudian kita coba untuk buat dalam catalytic reaction ini, ya. Ini catalytic reaction material ini dalam conversion of alcohol, ya. Conversion of alcohol. Alkohol. Dalam kes ini kita memilih adalah sikloheksanol, ya. Jadi sikloheksanol menjadi eksin, ya. Okey. Jadi ini adalah idea, ya, yang perlu kita fikirkan sebelum kita melakukan research itu. Dan lepas itu, apa yang kita nak tulis dari idea ini, ya? Apa yang kita nak tulis dari idea ini di dalam introduction supaya orang clear, ya, bahwa dalam riset ini kita harus highlight novelty-nya di mana. Yang barunya apa? Yang barunya adalah kita nak buat aluminium phosphate molecular sieve itu dengan kita masukkan metal-metal ini, ya, magnesium, zinc, Mn dengan kobalt dengan cara berbagai cara sintesis, kemudian kita cirikan, kemudian kita coba untuk tes mangkin ini untuk catalytic reaction, yaitu conversion of alcohol. Jadi ini adalah idea, dan kemudian lepas kita ada idea ini, kita coba tulis, ya, di dalam proposal kita, ya, di dalam proposal kita. Jadi macam mana kita nak menulis dalam proposal kita? Okey, itu yang akan kita coba highlight di dalam dalam kuliah hari ini, ya. Okey, ya. Jadi apa yang perlu kita highlight adalah di dalam chapter 1 tadi, ya. Tadi saya akan cakap bahawa introduction itu sangat penting, ya, karena di situ orang akan tengok novelty daripada pekerjaan kita itu. Okey, jadi apa yang saya ingin explain itu, biasanya saya akan buat gambaran seperti ini. Okey. Segitiga terbalik. Ini adalah untuk kita guide, ya, bahawa di dalam introduction itu kita perlu orang membaca introduction kita itu, perlu kita guide mereka supaya dia boleh memahami apa yang baru, apa fokus kita di dalam research itu, ya, apa fokus kita dalam research itu. Ini adalah untuk introduction, cara menulis introduction. Okey. Yang pertama yang kita tulis itu adalah yang pertama ini, ya, kita tulis apa kepentingan dari research itu terhadap misalnya masyarakat, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap ekonomi, terhadap macam-macam, ya. Jadi perlu kita tulis secara secara ya, significance dari research kita itu. Jadi apa yang saya tulis mengenai mangkin ini, ya. Ini kan mangkin, ya. Research kita ini adalah mengenai mangkin. Jadi yang saya tulis pertama kali itu adalah the importance of the catalyst, ya. The importance of catalyst. Dari aspek apa, ya? Dari aspek kalau ini saya boleh highlight ini adalah the importance of the catalyst, ya. The importance of the catalyst. Macam mana kita nak explain? Highlight that, ya. Ini adalah the importance of the catalyst. Yang apa yang saya tulis di sini adalah the catalysts are major important in today's industrial world, ya. The total worldwide catalyst market is expected to reach 11 billion US dollar by 2001. Jadi ini perlu kita highlight. Jadi orang akan baca introduction kita itu,
oh ya ya, riset ini penting ya. Jadi riset ini penting ya, the importance of catalyst. Boleh kalian tuliskan ini sebagai mungkin ekonomi ya, ekonomi pentingnya ya. Ekonomi secara ekonomi, kemudian mungkin dari application dan segala macam itu. Oke, ini important catalyst. Kemudian lepas itu, dan kita tahu bahwa katalis itu digunakan untuk berbagai macam reaction, ya. Anda tengok di sini di chapter 1 itu. Berbagai macam mungkin telah digunakan, dan sekarang ini salah satu application yang penting itu adalah kita fokus lagi, tambah dia fokus itu di dalam conversion of alcohol. Kita letak sini, conversion of alcohol. Jadi tambah spesifik dia. Lepas kita cakap bahwa heterogeneous catalyst or catalyst itu penting, kemudian lepas itu kita pilih apa tindak balas yang penting juga. Oh, conversion alcohol. Kita tulislah conversion alcohol di situ ya. Kemudian ini adalah conversion of alcohol. Jadi ayat paragraf kedua itu saya explain mengenai conversion of alcohol. Oke. Lepas itu apa? Lepas itu saya explain lah conversion alkohol, kenapa, kemudian apa masalah dia ya. Masalahnya sekarang ini di dalam petrochemical industry itu ya, banyak proses-proses orang telah kaji ya. Jadi international oil crisis tahun 73, kemudian orang gunakan macam-macam ya, gunakan biomass ya. Kemudian kita explain lah bahwa salah satu dari conversion alcohol itu source-nya itu adalah biomass ya. Biomass, sehingga orang nampak kepentingan daripada riset kita itu. Kenapa conversion alcohol itu is important ya. Dan untuk catalyst dan conversion alcohol itu sudah banyak orang membuat mungkin yang sesuai untuk conversion alcohol. Dan salah satu jenis mungkin yang kita fokus itu lepas conversion alcohol itu kita pilih ya. Mungkinnya adalah zeolite. Oke, fokus ke zeolite lagi. Zeolite. Dan zeolite ini banyak juga jenis-jenisnya zeolite ini. Banyak jenisnya. Ada yang zeolite yang berdasarkan aluminosilikat ya, aluminosilikat. Ini biasa orang ya. Dan ada juga zeolite yang kita sebut sebagai zeolite type material atau zeotype material. Yang ini baru ya, yang ini baru, zeotype ini baru ya. Jadi kita fokus kepada zeotype itu. Jadi kita explain di sini bahwa orang sudah menggunakan di dalam industri itu berbagai macam mungkin, dan mungkin yang kita fokus adalah zeolite. Jadi kita fokus ke zeolite di sini. Oke, paham ya? Dan zeolite itu ada dua jenis ya. Dan kita ada aluminosilikat. Aluminosilikat itu contoh yang paling populernya adalah ZSM5 ya, ZSM5. Ya, ZSM5. Jadi kita letak di sini di dalam explanation itu, oh ya orang sudah banyak buat mungkin yang digunakan sebagai contohnya ZSM5 di industri ya. Oke, kita highlight di situ sebagai intro kita. Dan lepas zeolite ini pada tahun, saya lupa tahun berapa ini, 15 years ago Flanagan, ini tahun 95, berarti tahun 80-an ada penemuan baru ya, penemuan baru di dalam zeotype material sini, zeolite ini. Ya, fokus lagi kita. Walaupun ini sudah ada orang temukan, fokus lagi kita zeotype itu ke material yang baru dijumpa itu. 1980-an itu ada material baru ya, apa namanya itu, yang disebut sebagai aluminium phosphate molecular sieve. Ya. Aluminium phosphate. Dan ini tidak banyak dikaji orang ya. Aluminium phosphate molecular sieve. Jadi kalian nampak ya bahwa dalam introduction itu kita start dari general dulu, kemudian more specific sampai orang membaca itu, oh ada
ada story dia, ya. Dan kenapa kita pilih aluminium phosphate mulclasif? Karena orang belum lagi banyak kaji dia untuk conversion of alcohol. Oleh karena itu, kita tulis di sini, ya, kita tulis di sini bahwa 15 years ago Flanagan and co-workers developed a novel class of crystalline microporous aluminum phosphate phases having isolate-like framework structure. Ya, ini dia. Oke, paham ya sampai situ? Oh, sorry. Kenapa ini salah? Jadi ini paragraf ini dia lebih spesifik untuk menerangkan yang itu. Oke, ya. Kemudian dari situ kita explain lagi ya bahwa aluminium phosphate mulclasif itu banyak dikaji orang. Tetapi ada berbagai jenis aluminium phosphate mulclasif yang belum kita banyak dikaji orang adalah yang pornya itu besar. Ya. Mulclasif itu kan dia ada molecular sieve, maknanya material itu mempunyai liang, ya, mempunyai pore system. Dan pore system itu ada bermacam-macam kan, ada yang kecil, ada yang besar lagi. Tetapi yang besar ini orang belum banyak kaji, ya, yang ukurannya besar ini belum banyak kaji lagi. Oleh karena itu kita pilihlah, ya, aluminium phosphate mulclasif yang banyak itu adalah aluminium phosphate number 5. Ini yang kita pilih karena dia cukup besar ukuran dari pornya. Tambah spesifik lagi, ya, tambah spesifik lagi. Oke. Kemudian yang di sini saya bagi lagi dalam sensory catalysis itu approach kita. Ya. Boleh kita tambahkan approach kita bahwa di dalam approach kita nak kaji aluminium phosphate mulclasif itu, ya, ini aluminium phosphate, fokus kita adalah sintesis, kemudian testing, kemudian characterization. Oke, nampak ya bahwa semakin lama dia semakin ke bawah dia semakin fokus dia. Ini yang 1.1 ini sengaja saya buat adalah untuk highlight ya apa yang nak kita buat di dalam proposal ini ya. Kita nak korelatekan antara testing, sorry. Tak perlu saya highlight lah ni. Okey. Ini adalah approach kita. Kita harus cakap juga di dalam proposal kita itu apa approach kita, ya. Jadi dalam approach kita itu kita buat 3 approach kita. Kita buat sintesis, kemudian kita buat testing dan characterization. Tapi apa permasalahannya? Permasalahannya akan kita explain di research background and the problem. Lepas kita sudah tahu bahwa material aluminium phosphate mulclasif ini adalah material yang potensial dan belum banyak dikaji orang dan mungkin boleh digunakan untuk conversion alkohol, barulah kita highlight apa masalahnya dia. Masalahnya itu. Ya, kita sebut sebagai research background and the problem. Jadi research background and the problemnya itu adalah ini yang di atas ini, ya. Idea kita ini. Bahwa sekarang ini kita mempunyai aluminium phosphate mulclasif yang sebelumnya itu yang charge itu adalah neutral, ya, neutral. Kalau neutral dia tidak mempunyai acid. Dan kita punya idea untuk kita gantikan aluminium itu dengan metal atom yang charge-nya itu adalah 2 positif supaya dia akan create bronze acid. Jadi macam mana macam mana strukturnya, macam mana cara kita sintesis, macam mana kita nak cirikan dan catalytic reaction dalam hidrogen conversion of alcohol tadi itu yang kita relatekan untuk menjadikan mungkin itu boleh berfungsi dia sebagai mungkin untuk conversion of alcohol, ya. Jadi dalam research background ini yang kita highlight, ya. Yang kita highlight adalah idea kita itu, ya. Apa masalahnya sekarang? Masalahnya apa? Jadi saya tulis di sini adalah bahwa Anda baca nih, in contrast a well-documented structure and crystal chemistry of aluminium phosphate mulclasif number 5, to that there is very limited understanding on preparation, characterization,
and catalytic testing of metal substituted aluminium phosphate mercurocrase. Jadi kita nak substitute ini dengan metal, ya. Metal yang charge-nya itu berbeza dengan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah aluminium 3+, kita gantikan dengan 2+ supaya dia ada bronze acid. Dan kemudian apa relationship-nya, ya, dengan catalytic activity, dengan properties. Jadi structure, properties, catalytic activity relationship, ya, in conversion of alcohol. Jadi itulah yang perlu kita explain di dalam introduction. Jadi di sini adalah background kita nak tulis di sini apa? Di sini. Idea kita itu. Jadi kita tulis metal substituted. Okay. Alko. Sebab apa namanya itu? Untuk conversion of the alcohol. Jadi fokus kepada apa sama dengan ini kan? Synthesis, testing dengan characterization. Jadi synthesis, kemudian characterization, properties, and catalytic activity relationship. Okay. Jadi ini yang kita akan buat dan akhirnya kita akan dapatkan research question di sini, ya. Terakhir itu apa yang kita buat adalah research question dia. Apa yang kita nak jawab di dalam proposal kita. Saya sengaja buat research questionnya itu adalah seperti ini. Ya, research question itu. Apa hubungannya? Yang pertama itu what is the structures? Inilah contoh research questionnya, saya highlight semua lah, ya. What is the structure metal containing aluminium phosphate mercurocrase obtained? Apa structure dia? Ya. Apa structure-nya? Jadi research question itu structure-nya apa? Oke. Yang kedua, macam mana properties dia? Properties-nya apa? Yang ketiga adalah catalytic activity-nya macam mana? Yang keempat, apa? Macam mana kita nak relatekan antara structure, properties, catalytic activity itu? Ini kita sebut sebagai relationship-nya macam mana? Jadi ini yang kita akan jawab di dalam research kita. Jadi ini adalah contoh bahawa di dalam kita buat introduction, kita perlu start dengan the significant atau the importance of this research, ya. Dalam kes ini adalah the importance of the catalyst, ya. Dalam aspek ekonomi kah atau apa, ya. Dalam kes ini adalah ekonomi karena dalam aspek ekonomi mangkin itu digunakan di hampir 80% industri. Kemudian fokus kita ke conversion of alcohol. Kemudian dalam conversion alcohol tu fokus lagi kita jenis zeolite apa yang kita apa material yang apa mangkin yang kita nak gunakan. Oh, zeolite. Dan zeolite itu ada lagi dua jenis kan, ada aluminium silicate, ada zeolite. Dan kita fokus ke zeolite ini. Zeolite itu contohnya adalah aluminium phosphate dan baru dijumpa pada tahun 80-an. Kemudian aluminium phosphate mercurocrase itu macam-macam jenisnya. Kita pilih Alpo 5. Kenapa? Karena size itu besar. Dan kemudian apa yang kita nak pilih, yang kita nak lakukan? Kita buat sintesis, testing, characterization. Ya. Kemudian kita masukkan isu dia, macam mana kita nak create dia supaya berfungsi sebagai mangkin untuk commercial alcohol. Kita masukkan metals, kita substitute aluminium itu dengan metals. Jadi yang kita hasilkan itu adalah metal substituted aluminium phosphate mercurocrase. Kemudian terakhir baru kita explain research question di dalam introduction itu apa yang akan kita jawab di dalam research kita. Structure-nya macam mana? Sifatnya macam mana, properties, catalytic activity-nya macam mana, dan kemudian what is the relationship between the structure, properties, and catalytic activity. Jadi inilah cara kita membuat introduction itu, ya, membuat introduction. Dan dari situ barulah kita tulis hypothesis.
bukan hipotesis saya pun, riset objektif ya, riset objektif. Dan sini riset objektifnya sama dengan untuk menjawab riset question yang 4 itu. Objektifnya yang pertama kita sintesis, yang kedua kita investigate the physicochemical properties dengan mencirikan. Kemudian yang ketiga kita investigate the acidity and basicity dari material ini. Yang keempat kita investigate the catalytic property metal containing aluminum acid obtained in combustion alcohol. Jadi inilah ya cara kita ingin membuat introduction di dalam proposal itu. Jadi start dari yang generals, kemudian kita buat sehingga dia fokus sampai kita dapatkan research questions dan kemudian research objektif. Jadi ini adalah contoh ya macam mana kita nak buat proposal ya. Jadi ini penting ini. What research question tu what? What tadi itu apa? Material kita kan. How itu macam mana? Kita sintesis, kita cirikan, kita relakan. And why? Why itu relationship-nya. Jadi dalam introduction tu ini tu perlu penting ini ya. Research question kita penting. What, how, and why. Jadi orang akan nampak, oh iya ya menarik ini research-nya ini ya, menarik research itu. Okey, mungkin itu yang hari ini saya jelaskan. Dalam research proposal, the most important things is the introduction. Why? Because in introduction, we need to explain the significance of our study and also what kind of the research question you want to elaborate ya, you want to solve ya in this research ya. Jadi mungkin itu dulu yang boleh kita pelajari pada hari ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.